Oke, ketemu lagi dengan Coach Billy. Kali ini Coach Billy ingin berbagi konten tentang video, tapi bukan video pembelajaran seperti biasanya, tetapi untuk mengawali mengiringi Anda pendaftaran UTBK SBMPTN, Coach Billy ingin berbagi tips bagaimana kemudian nanti Anda memperoleh nilai aman untuk bisa lolos ke SBMPTN. Jadi lolos dalam pemilihan sampai kemudian akhirnya bisa diterima di PTN yang Anda idamkan. Nah, kita bagi saja langsung materinya. Tapi seperti biasa untuk yang belum subscribe, Coach Billy minta tolong agar bisa mensubscribe di channel ini. Oke. Judul materinya adalah Nilai Aman Lolos UTBK SBMPTN 2020. Ini nanti ada beberapa landasan teorinya, jadi ini bukan asal-asalan memprediksi, tetapi Coach Billy lebih mengacu pada data-data yang sudah muncul, sudah pernah ada di acuan-acuan sebelumnya. Oke. Data yang pertama yang Coach Billy akan pakai pada kesempatan kali ini adalah ini. Jadi ada sebuah definisi yang kebetulan itu dimunculkan oleh lembaga resmi pemerintah. Kita baca saja dari atas ya. Apa itu TPA? Oke, kalau namanya TPA boleh juga disebut TPS atau boleh juga ada yang menyebut TPS, itu sebenarnya sama saja. Itu adalah tes potensi akademik, merupakan tes untuk mengukur kemungkinan keberhasilan siswa jika siswa tersebut diterima di perguruan tinggi. Ini acuannya. Karena sebelumnya di tahun 2009, media 2009, itu kalau masuk perguruan tinggi, tes salah satunya yang dipakai adalah TPA, yang sekarang berganti nama menjadi TPS, dulu namanya TPA. Artinya, jika siswa dianggap lulus TPA dengan skor tertentu, berarti siswa tersebut dapat menyelesaikan studi dengan baik selama kuliah di perguruan tinggi. Skor yang ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan TPA pada masing-masing penyelenggaraan berbeda-beda. Skor yang biasa digunakan dan diakui internasional adalah yang diselenggarakan oleh UT Bappenas, bekerja sama dengan PTN, yaitu antara 200 dan 800. Kita dapat definisi pertama bahwa kisaran skor TPA itu adalah 200 sampai dengan 800. Siswa dianggap mempunyai kemampuan rata-rata. Dikatakan kemampuan rata-rata jika mencapai skor 500. Ini menjadi catatan penting Anda yang kedua, bahwa Anda ketika nanti berharap diterima di PTN, maka Anda bisa mencapai, meraih, mengejar skor kurang lebih adalah 500. Karena 500 ini adalah dianggap sebagai kemampuan yang rata-rata dalam rentang antara 200 sampai dengan 800. Ini definisi yang pertama yang Coach Billy pakai untuk nanti memprediksi skor aman Anda agar bisa diterima di UTBK 2020. Hasil penelitian para ahli, siswa yang mempunyai skor TPA lebih tinggi, artinya lebih tinggi dari 500, pada umumnya menyelesaikan studi di perguruan tinggi menjadi lebih cepat dibandingkan yang mempunyai skor lebih rendah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Coach Billy coba pakai acuan tahun 2019 kemarin, di mana 85 PTN se-Indonesia itu kurang lebih menerima 168.742 peserta. Dan kalau ini di persentase, kurang lebih 23% dari seluruh pendaftar. Jadi 168.742. Ini jadi acuan kedua nanti angka yang kita pakai. Ya.
Smart Generation semua, pejuang UTBK semua, adik-adikku semua. Untuk kesempatan ini, Coach Billy nanti akan memprediksikannya berdasarkan data-data statistik. Jadi acuan kita adalah acuan angka-angka. Oke. Yang kedua yang harus Anda ingat bahwa kurang lebih nanti yang akan diterima 168.742. Insya Allah tidak jauh beda dengan tahun 2019 karena jumlah PTN-nya masih sama. Dan ini di dalamnya termasuk jurusan Saintek, Sosum, dan campuran. Jadi kalau boleh dikelompokkan berarti ini ada Saintek, karena campuran nanti juga masuk salah satunya, dan Sosum. Kalau Anda bagi sama ya berarti kurang lebih 80 ribuan. Kalau misalnya karena kelompok Saintek itu jurusannya lebih banyak, ya kita boleh berasumsi ada 85.000 melawan 80.000. Mungkin dibuat sederhananya seperti itu. Sehingga mendekati angka itu, 85 dan 80. Oke, ini catatan angka kedua kita. Oke. Nah, sekarang catatan angka ketiga kita itu adalah berdasarkan hasil pelaksanaan rekapitulasi nilai yang diadakan di 2019 kemarin. Karena ini nilai angka-angkanya terlalu kecil, coba Coach Billy tulis ulang lebih besar seperti ini. Oke, kita mulai untuk berhitung sekarang di kelompok Saintek terlebih dahulu. Di kelompok Saintek terlebih dahulu. Nah, nanti adik-adik yang IPS jangan di skip, karena nanti dasar Anda menghitungnya juga dasarnya dari Saintek ini. Coach Billy mulai dari Saintek biar nanti yang Sosum juga lebih sederhana lagi. Oke, di tahun 2019 kemarin distribusi sebaran nilai dan populasinya adalah sebagai berikut. Nah, di definisi pertama tadi bahwa kisaran nilai untuk TPS atau TPA itu antara 200 sampai dengan 800. Faktanya yang terjadi untuk pelaporan sebaran nilai LTMPT waktu itu tidak menuliskan antara 200 sampai dengan 800, tetapi membatasi lebih kecil daripada 300 sebelah kirinya dan kemudian lebih dari atau sama dengan 901. Artinya 800 itu ternyata masih ada nilai yang di atas 900, tetapi yang nilai 200 sudah diabaikan. Nah, kemudian Anda ingat tadi bahwa rata-rata, dikatakan rata-rata, itu kalau skornya 500. Dan kebutuhan untuk yang diterima, misalnya tadi kelompok IPA dan IPS 168. Kita coba untuk yang kelompok Saintek, itu kurang lebih tadi kebutuhannya 85.000. Nah, yuk kita coba berhitung. Kira-kira kita menemukan angka 85.000 dari mana? Oke. Nah, perlu juga diingat oleh adik-adik semua, di 2019 kemarin, kakak kelas Anda itu boleh melakukan 2 kali tes. Karena 2 kali tes berarti dia mendapatkan 2 kali penilaian. Nah, yang di sini masuk N itu adalah banyaknya populasi, banyak yang ikut tes. Karena masing-masing 2 kali tes, maka rata-rata, karena rata-rata 2 kali tes, meskipun semuanya nggak 2 kali tes, itu kurang lebih ada 607 calon mahasiswa. Coach, ini belakangnya kok beda-beda? Iya, kenapa beda-beda? Padahal tes ini harus dilakukan semua, karena panitia itu punya wewenang, punya hak untuk menganulir kalau kemudian Anda melakukan tindakan kecurangan, kemudian Anda sempat tertidur, atau kemudian Anda tidak mensubmit jawaban-jawaban Anda. Maka di sini angkanya berkurang, meskipun kurangnya satuannya masih puluhan, 36 menjadi 19, menjadi 35, dan seterusnya. Artinya ada diskualifikasi di kemampuan kuantitatif dan pengetahuan umum. Total peserta terbanyak adalah 607,36. Nah, kalau kemudian kita mau hitung di atas 500, tentu sudah melebihi 85.000. Coach Billy coba membatasi, karena kita nanti akan membuat nilai batasnya, itu adalah berapa jumlah siswa yang kurang lebih di nilainya itu di atas 600. Kita coba naikkan, ini nilai lebih dari 600. 601. Kita coba hitung, berarti kita akan menjumlahkan semuanya ini. Oke, Coach Billy sudah hitungkan, ternyata
untuk masing-masing kemampuan itu kita dapatkan angka-angka seperti yang tertulis di bawah ini. Bahwa untuk yang nilainya di atas 601, untuk kemampuan penalaran umum, karena ada 4 subtes, itu kurang lebih ada 114.247 siswa. Ini angkanya besar sekali. Meskipun ini sebagian juga melakukan 2 kali tes. Ingat, ini 2 kali tes. Kemudian untuk kemampuan kuantitatif itu kurang lebih ada 125.000 siswa. Untuk kemampuan pengetahuan dan pemahaman umum itu kurang lebih ada 79.000 siswa, dan yang terakhir ada 106.000 siswa. Oke, adik-adik semua dari sini yang IPA, Anda bisa membaca, Anda bisa melihat bahwa untuk anak-anak IPA, anak-anak saintek, yang paling menonjol adalah ketika skor di atas 601 itu adalah di kemampuan kuantitatif. Tentu karena ini hitung-menghitung, itu jatahnya anak IPA. Maka itu kalau kemudian kita total antara 90.000 yang di atas 600 sampai 700, kemudian 28.000, 5.600 dan 199, ternyata menghasilkan hasil jumlahan yang paling besar, yaitu ada 125.000 calon mahasiswa. Di 128.000 siswa yang memperoleh hasil nilai di atas 600, luar biasa. Dan kalau keempat-empatnya ini Kurzgesagt jumlahkan dan kemudian Kurzgesagt rata-rata, jadi rata-ratanya, maka anak-anak yang nilainya di atas 601 itu kurang lebih ada 106.434,5 siswa. Tapi catatannya ini tadi adalah anak-anak sebagian melakukan 2 kali tes. Panitia tahun kemarin menyampaikan bahwa antara nilai tes pertama dan nilai tes kedua untuk masing-masing anak perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sehingga Coach Billy mencoba membagi ini dengan 2. Dan kalau dari rata-rata ini Coach Billy bagi dengan 2, maka dihasilkan angka 53.217. Anggaplah Coach Billy bulatkan 53.000. Maka kebutuhan 85.000 kursi yang disediakan oleh PTN untuk nilai di atas 600 itu sudah bisa dipenuhi oleh 53.000 mahasiswa, calon mahasiswa, asal dia tidak salah memilih jurusan. Dia tidak bertarung nilai tinggi dengan jurusan tinggi. Artinya kebutuhan 85.000 sudah bisa dipenuhi 53.000. Artinya apa? Anak-anak semua, adik-adik semua, smart generation semua, andai tahun ini nilai Anda sudah mencapai di atas 601 secara rata-rata, maka Anda bisa dipastikan posisinya adalah paling aman dan insya Allah bisa diterima. Nah, cuman bedanya kalau tahun ini Anda nilai itu diberikan di akhir setelah Anda ujian, tetapi memilih itu di awal setelah Anda mendaftar IPK. Maka itu yang menjadi pembeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya nilai diberikan memilih itu setelah Anda mendapatkan nilai setelah Anda ujian. Nah, itu yang membedakan. Maka bagaimana coach saya kok tahu bahwa posisi saya aman atau tidak? Sering-seringlah Anda melakukan tryout. Kalau dalam setiap kesempatan tryout yang menggunakan IRT, menggunakan item respon teori yang penilaiannya sama dengan UTBK, dan ternyata rata-rata nilai Anda sudah di atas 601, maka Anda boleh dikatakan aman. Itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian berarti kita harus mencari lagi tambahannya. Karena kalau 85.000, ini 53.000, berarti masih ada sisa. Kurang lebih 32.000. Berarti kita harus mencari tambahan 32.000. Kita cari dari mana 32.000? Tentu kita cari di nilai yang antara 501 sampai dengan 600. Karena apa? Karena di nilai ini kurang lebih itu ada 220, 198, 242, 202.
Kalau kita mau rata-rata di sini, kalau ini kita bagi 2 sama, kurang lebih sudah ada 100.000. Artinya persaingannya ada 100.000 calon mahasiswa memperebutkan cuma 32.000 kursi di PTN. Ini yang kemudian menjadi ring kedua kita untuk melihat bahwa posisinya bisa jadi aman, bisa jadi tidak. Itu tergantung bagaimana cara Anda memilih PTN dan kemudian cara Anda untuk melihat PTN-PTN yang masih punya peluang dengan nilai Anda yang kisarannya 500 sampai dengan 600. Oke, di slide ini Coach Billy ingin menyampaikan 2 poin kesimpulan untuk tahun ini 2020. Andai Anda tryout, kemudian Anda sudah sering melakukan lebih dari 1 kali, ternyata nilai Anda secara rata-rata selalu di atas 600, insya Allah Anda posisinya adalah posisi aman. Silakan Anda memilih PTN sesuai yang Anda impikan, jurusan yang sesuai Anda impikan, insya Allah posisi Anda aman diterima. Ini untuk jurusan Saintek. Oke. Terus Coach, bagaimana kalau kisaran nilai saya hanya 500 sampai dengan 600? Kita akan pindah slide berikutnya. Terus Anda juga akan bertanya, bagaimana Coach kalau nilai saya antara 400 sampai dengan 500? Oke, tentu kita juga nanti akan bahas sedikit apakah masih ada peluangnya atau tidak. Tetapi khusus untuk yang di bawah 400, Coach Billy mohon maaf, tentu peluang Anda sangat kecil. Kalau nilai Anda di bawah 400, bisa hampir dipastikan Anda gagal untuk diterima di PTN. Maka perbaiki mulai sekarang, masih punya banyak waktu, belajar yang maksimal supaya Anda bisa berada dalam rentang ini. Tapi kalau misalnya Coach setiap tryout saya sudah di atas 700, ya itu paling aman. Anda yang penting jaga kondisi, gitu kan, jaga keadaan, bagaimana kemudian Anda bisa mempertahankan itu pada UTBK yang sesungguhnya. Oke, yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan bahas yang nilai 500 sampai dengan 600. Nah, kalau tadi kita membahasnya berdasarkan nilai, ternyata tahun kemarin LTMPT lewat resmi itu juga membuat statistik 5 ukuran. Artinya ada nilai maksimum, ada nilai minimum, kemudian ada median, ada kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, sebenarnya tadi kita sedang berbicara yang di kuartil 3 ketika kita berhitung nilai yang lebih dari 601 tadi. Nah, ternyata sesungguhnya bukan lebih dari 601 kuartil 3-nya. Kuartil 3-nya kisarannya di 580, 583, 563, 571. Tentu tadi kita juga bisa melihat bahwa untuk anak-anak Saintek, pengetahuan dan pemahaman umumnya itu paling rendah. Ini tercermin juga dari kuartil 3-nya, juga nilainya paling rendah. Kemudian kuantitatifnya ini yang paling tinggi, ini juga tercermin dari nilai kuantitatifnya 583, itu juga paling tinggi. Dan kalau ini kemudian Coach Billy jumlahkan dan bagi 4 secara rata-rata, maka untuk kuartil 3 kita dapatkan posisi itu adalah 574,75. Ini adalah batas minimal untuk Anda aman ketika nanti Anda memilih PTN kelompok 1. PTN dengan PTN favorit. Jadi yang Coach Billy maksudkan ketika Anda sudah benar-benar tadi di atas 600, Coach Billy katakan aman, ternyata nilai sesungguhnya bukan 601, tetapi sesungguhnya hanyalah 574,75. Itu Anda bisa dikatakan aman untuk memilih PTN dalam kelompok 1. Kalau kita mau tengok kelompok 1 PTN-nya kurang lebih apa, kalau dari barat Coach Billy sebut saja UI, kemudian ITB, kemudian IPB, kemudian UNPAD, Pajajaran,
kemudian UGM, kemudian Undip, gitu kan. Oke. Kemudian UNER, ITS, UB, Brawijaya. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai kelompok PTN favorit yang kemudian bisa dikatakan sebagai PTN kelompok 1. Anda boleh memilih PTN dalam kelompok 1 itu asalkan secara rata-rata kurang lebih nanti nilai Anda terletak antara 574,75. Pun sama kalau kemudian ditanyakan jurusan apa yang kemudian boleh saya pilih, tentu kelompok 1 menjadi aman ketika Anda memilih PTN ini jurusannya apapun. Tapi kalau misalnya ngomong jurusan favorit, tentu ya bisa diomong apa? Teknik informatika, teknik industri, kemudian elektro, kedokteran, kemudian statistik, itu juga salah satu jurusan yang favorit gitu kan. Oke, jurusan saintek yang banyak diminati tentu itu menjadi kelompok yang pertama. Oke, kemudian ada yang kedua, itu adalah nilai median. Kalau tadi kita ngomong kuartilnya ternyata ditemukan di situ, kemudian kita coba cari nilai tengahnya, ternyata secara rata-rata ditemukan nilai tengahnya 508. Nah, ini adik-adik semua, smart generation semua, garis pilih ganti warna. Kalau nanti tahun ini 2020 nilai Anda berdasarkan nilai tryout acuannya terletak antara rentangan 508 sampai 574, maka Anda boleh pilih PTN kelompok yang kedua. Jadi ketika nilai Anda antara 508 sampai dengan 574, Anda boleh pilih PTN dalam kelompok yang kedua. PTN dalam hal ini juga favorit meskipun tidak terlalu favorit. PTN kelompok yang kedua, misalnya saja tentu masing-masing pulau, masing-masing provinsi itu mempunyai, misalnya kalau di Sumatera Utara ya USU, Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Andalas, kemudian ada Unsri, itu kelompok yang kedua, Unsri, kemudian UPN Jakarta itu juga boleh, UPN Jakarta, kemudian UNS Solo itu dalam kelompok yang kedua, kemudian apalagi misalnya yang di Jawa Timur itu UNEDS, kemudian Universitas Negeri Malang, kemudian kalau di Sulawesi ada Unhas. Ini adalah PTN yang mungkin nanti bisa Anda tukarkan ketika nanti Anda mempunyai kisaran nilai itu antara 508 sampai dengan 574. Jadi mungkin nanti yang boleh jadi acuan Anda ketika memilih angka-angka yang sudah Coach Billy tuliskan di sini. Ketika tryout, ternyata nilai Anda, nilai saya rata-ratanya cuma 523 Coach, maka pilihlah PTN dalam kelompok yang kedua, tentu saja. Tapi kalau misalnya nilai saya mepet banget Coach, cuma 575 secara rata-rata, Anda mungkin boleh bermain di PTN 1, pilihan pertamanya, tapi pilihan keduanya mainlah di kelompok yang kedua. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kemudian nilai Anda di bawah 508 misalnya, nilainya cuma kisarannya ya genep 500 atau 495 kisarannya kira-kira, maka ini tadi yang Coach Billy sampaikan, sebenarnya Anda masih punya peluang untuk bisa diterima, tetapi bukan dalam dua kelompok PTN yang ada di sana. Berarti ini masuk ke dalam PTN kelompok yang ketiga. Mana saja? Ya tentu selain ini, PTN yang kemudian dalam kategori di luar ini, termasuk di dalamnya adalah UIN, kemudian kampus-kampus baru dan seterusnya. Jadi tentu Anda bisa detail lagi nanti melihat
masing-masing PTN-nya, karena Coach Billy juga nggak mungkin menghafalkan 85 keseluruhan. Tapi kurang lebih di masing-masing provinsi tentu Anda bisa melihatnya. Jadi kalau misalnya kelompok ketiga, karena Coach Billy tinggalnya di Jawa Timur provinsinya, mungkin dalam kelompok ketiga kalau di Jawa Timur itu PTN kelompok ketiganya mungkin Universitas Trunojoyo Madura, PTN itu dalam kelompok ketiga. Mungkin juga UPN Jatim itu dalam kelompok ketiga. Kemudian WINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Ini adalah kelompok-kelompok PTN yang ada di kelompok ketiga. Nah ini tadi yang Coach Billy belum sebut, yang di Jawa Timur kelompok kedua UNESA ya misalnya. Nah tapi kalau UNESA masuk dalam kelompok yang kedua. Nah jadi sebenarnya dalam masing-masing provinsi, kalau sebagai contoh saja di Jawa Timur, itu sebenarnya klasternya sudah ada, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 untuk PTN-nya secara gampangannya gitu. Jadi kalau misalnya di Jawa Timur, klaster satunya mana? Ya UNER, dan kemudian ITS. ITS mana tadi ITS belum disebut? Belum disebut ya, ITB-nya 2 kali, sorry, ini ITS maksudnya. Oke, UNER dan ITS. Kemudian UB, itu yang di Jawa Timur dianggap sebagai klaster yang pertama. Kemudian kelompok-kelompok yang kedua, itu mana? UNESA. Dan kemudian UM, kan Malang dan seterusnya. Kemudian yang kelompok ketiga di Jawa Timur mana? Trunojoyo, UPN Jatim. Kemudian Universitas Islam Malik Ibrahim, Universitas Islam Malang, gitu ya, Malik Ibrahim dan seterusnya. Ini adalah kelompok-kelompok yang dalam klaster ketiga. Secara umum di IPA dan di IPS itu hampir sama. Pun sama kalau sebenarnya kita mau membahas jurusannya. Kalau dalam klaster pertama tadi, jurusannya adalah favorit, misalnya Anda PTN-nya favorit, kemudian jurusannya juga favorit, tentu nilai Anda harus ada di atas 574. Tetapi kalau nilainya antara rentangan ini, 508 sampai dengan 574, Anda boleh kombinasi. Kombinasi bagaimana, Coach? Contoh, kombinasi PTN-nya boleh deh, ambil PTN favorit, misalnya ITS. Tetapi mungkin jurusannya Anda bukan mengambil jurusan yang dalam kelompok yang pertama. Jurusannya masuk dalam kelompok yang kedua. Misalnya saja masuk ke teknik kelautan. Misalnya saja masuk ke teknik mesin kapal dan seterusnya, teknik perkapalan dan seterusnya. Itu mungkin bisa dikatakan jurusan dalam kelompok yang kedua. PTN-nya Anda boleh ambil dalam kelompok yang pertama, kemudian jurusannya Anda ambil dalam kelompok yang kedua. Ini maksudnya kombinasi. Atau boleh juga dibalik. PTN-nya mengambil dalam kelompok yang kedua, tetapi jurusannya mengambil dalam kelompok yang pertama. Itu juga bisa. Anda boleh balik. Misalnya saja Anda ngambil misalnya saja di mana? Di USU atau di Andalas. Tapi jurusan Anda itu ngambil yang kelompok yang pertama. Jurusannya mengambil misalnya saja teknik elektro di Andalas, atau kemudian teknik mesin di USU dan seterusnya. Itu boleh. Jadi ketika posisi Anda di antara yang 508 sampai 574, Coach Billy biasanya kalau memberikan konsultasi ke siswa, itu mengarahkannya adalah Anda boleh melakukan kombinasi di antara keduanya itu. Nah, tetapi untuk yang kelompok ketiga, Anda mau nggak mau, supaya Anda bisa diterima, karena Anda di sini harus bermain juga aman, maka tentu saja Anda harus mengambil PTN-PTN di kelompok yang ketiga. Pun jurusannya, jangan pernah kemudian mengambil di jurusan yang favorit. Jurusannya Anda bisa ambil jurusan yang biasa-biasa saja. Kalau misalnya di PTN pilihan kedua yang di sini, Anda ngambil kelompok ketiga pun juga boleh PTN-nya. Antara 508 sampai 574, ambil PTN kelompok ketiga, boleh. Tapi jurusannya ngambil yang favorit. Itu sebagai pilihan kedua. Karena Anda punya kesempatan memilih 2 PTN. Jadi, rambu-rambunya kurang lebih Coach Billy ingin menyampaikan angka-angka yang ada di sini. 445 itu adalah, nilai minimal terendah yang harus Anda dapatkan
supaya nanti Anda bisa memiliki peluang untuk diterima di PTN. Seperti itu. Oke, kelompok ketiga tentu PTN-nya lebih banyak ya daripada kelompok 1 dan kelompok 2. Itu adik-adik semua untuk yang saintek. Sekarang kita akan berbicara untuk kelompok soshum. Nah, kita juga bisa melihat di soshum tadi kurang lebih yang diperebutkan kursinya lebih sedikit, anggap saja sebagai 80.000. Ini angka yang kita coba Coach Billy coba hitungkan secara kira-kira 80.000. Andaikan itu 80.000 kita bisa penuhi dari mana? Sama kayak tadi, kita coba mengambil acuan angka lebih dari 600 atau kita mulai dari 601. Oke, lebih dari 600 berarti mulai dari 601. Oke, kalau kita hitung kayak tadi secara jumlah itu kurang lebih ada 51.000 untuk penalaran umum, 48.000 untuk kuantitatif, kemudian untuk pengetahuan dan kemampuan umumnya 51.000 dan 74.000 untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis. Inilah fakta dari anak soshum, sama kayak tadi fakta dari anak saintek. Di anak soshum, kemampuan memahami bacaan dan menulis ini menghasilkan peringkat pertama siswa terbanyak dengan nilai di atas 601. Tentu saja, karena Anda anak-anak soshum tentu memahami bacaan dan menulis dengan sangat baik. Sebaliknya, ketika Anda diajak hitung-menghitung, ini adalah yang paling rendah. Jadi hanya menghasilkan 48.000 siswa. Dan bisa jadi kalau ini ada nilai di atas 901, ini bukan anak IPS, bisa jadi ini anak IPA yang lintas minat ke jurusan soshum atau ke jurusan IPS. Meskipun tidak menutup kemungkinan ini juga adalah anak-anak dari kelompok IPS juga. Nah, artinya kalau Coach Billy hitung, ini populasinya menjadi lebih rendah. Secara rata-rata hanya 56.000. Dan kalau Coach Billy bagi 2, itu ketemunya hanya 28.000. Untuk memperebutkan kursi 80.000 itu sudah dimiliki oleh 28.000 oleh anak-anak yang nilainya di atas 600. Artinya kalau adik-adik yang IPS nilainya di atas 600 berarti sangat-sangat aman. Jadi aman banget karena luasa banget Anda untuk memilih jurusan. Karena bisa dilihat di sini secara populasi di atas 600 itu tidak terlalu banyak, sedikit, cuma 28 ribuan. Berarti untuk memperebutkan kursi itu masih sangat leluasa. Semoga Anda yang nonton video ini itu nantinya bisa mewujudkan nilai Anda benar-benar di atas 600. Amin. Nah, sekarang kita akan berhitung berarti tambahnya kekurangannya berapa? 80.000 baru dipenuhi 28.000, berarti masih kurang 52.000. Kebalikannya tadi ya, kalau yang IPA tadi dipenuhi dulu yang besar, baru kurangnya dicari dari yang antara 500, 600 dan 400, 500. Tetapi untuk kelompok soshum berlaku kebalikannya. Kekurangan yang besar ini kita bisa penuhi ada di sini. Artinya secara nilai untuk kelompok soshum bisa jadi nanti secara nilai rata-rata itu menjadi lebih rendah daripada adik-adik yang ada di IPA. Tetapi tetap acuan Coach Billy asal nilai Anda di atas 600, insya Allah aman. Dasarnya adalah statistik nilai TPS UTBK tahun 2019. Insya Allah tidak jauh berbeda nanti dengan tahun 2020. Yuk kita lihat, berarti mencari 52.000-nya dari mana dan ketemunya di posisi yang mana? Iya, sama, sudah Coach Billy siapkan angka-angkanya. Iya, terjadi pergeseran, betul. Kalau adik-adik masih ingat tadi, adik-adik yang soshum yang ikuti dari pertama tadi, anak-anak yang IPA, tentu masih ingat bahwa anak-anak IPA tadi nilai di kelompok kuartil 3-nya itu adalah 574. Tetapi untuk adik-adik yang soshum atau adik-adik yang IPS itu selisihnya hampir 30 poin.
Jadi kisaran nilainya amannya sebenarnya bukan lebih dari 600 tadi, bukan itu, tetapi Anda cukup merengkuh nilai, meraih nilai rata-rata 544,75. Insya Allah kalau Anda bisa merengkuh nilai ini, Anda aman untuk masuk ke PTN dalam kelompok yang pertama tadi. Antara IPA dan IPS insya Allah relatif sama. ITB pun juga punya jurusan untuk sosum, ITS pun sekarang juga punya jurusan sosum. Manajemen bisnis di ITS dan di ITB itu menjadi salah satu kelompok yang favorit. Jadi kalau Anda masuk ke manajemen bisnis, kelompok 1 jurusan ke manajemen bisnis itu adalah juga menjadi jurusan favoritnya anak IPS. Kemudian akuntansi, jadi akuntansi, kemudian apalagi hubungan internasional, kemudian ilmu komunikasi, ilkom. Ini adalah jurusan-jurusan yang kemudian menjadi jurusan favorit dalam kelompok yang pertama. Kemudian ilkom apalagi ya, manajemen, hukum gitu kan, beberapa PTN meskipun tidak semuanya ilmu hukum. Ini adalah jurusan-jurusan yang nanti ketika PTN-nya Anda kombinasikan, misalnya Anda memilih UB itu juga favorit, maka kemudian jurusannya juga Anda pilih favorit juga boleh. Tapi catatannya jangan kemudian posisi nilainya mepet banget, cuman 545. Tentu menjadi high resiko kalau kemudian Anda memilih di jurusan favorit dan PTN-nya juga favorit, PTN-nya kelompok 1, kemudian jurusannya juga klaster 1, itu menjadi repot. Maka kalau Anda posisinya nilainya mepet di 544, cuma 545, 550, lebih baik Anda bermain kombinasi, menggabungkan antara PTN di kelompok 1 dengan jurusan di kelompok 2, atau berlaku sebaliknya. Maka tetap teorinya Coach Billy, untuk yang ada di kelompok kedua ini Anda bisa kombinasi, Anda juga bisa main jurusan-jurusan di kelompok yang kedua. PTN-nya tentu saja sama, tetapi yang kita bisa mainkan adalah jurusannya. Apa itu? Ya semacam administrasi negara, kemudian administrasi niaga, kemudian jurusan-jurusan ilmu politik gitu kan, ilmu politik, kemudian dan sejenis itu, politik. Ini jurusan-jurusan yang kemudian terletak dalam kelompok yang kedua. Yang di atas tadi kelupaan, psikologi ya. Psikologi ini jurusan-jurusan yang kemudian menjadi favorit dan ada di klaster yang pertama. Tetapi untuk yang nilai antara 48475 ini nanti berada dalam klaster PTN kelompok yang kedua. PTN kelompok yang kedua. Dan nilainya ini juga beda dengan adik-adik yang tadi ada di IPA. Kalau di IPA tadi kisarannya masih 500-an, tapi ini kisarannya 484, sudah turun lumayan. Jadi lebih rendah lagi daripada yang ada di kelompok IPA. Karena secara median memang nilainya juga lebih rendah. Dan kalau Anda lihat secara nilai yang tertinggi itu di sini untuk kuartil satunya itu ada di posisi kemampuan pemahaman bacaan dan menulis. Tetapi mediannya itu berada di pengetahuan dan pemahaman umum. Ini adalah dua subtes yang anak-anak sosum itu paling kuasai. Jadi dua subtes ini miliknya sosum, kalau boleh dikatakan dua subtes ini miliknya anak saintek. Maka tidak heran dua dinilai ini menjadi kemudian yang favorit, yang terunggul pun sama di kuartil ketiganya. Dan ketika kemudian Anda tengok untuk kelompok kuartil ketiganya, nilai terendahnya kurang lebih 427. Kalau tadi anak IPA, coba Coach Billy tengok yang IPA tadi, ternyata kalau yang IPA tadi adalah 445. Oke. Tetapi kalau anak sosum itu lebih rendah, kisarannya cuma di angka 427, ada selisih.
yang juga lumayan signifikan, 445, di sini 427. Ini adalah nilai terendah nanti yang bisa Anda ambil, nilai terendah yang bisa Anda jadikan acuan untuk Anda nanti masuk dalam kelompok PTN kategori yang ketiga. Apa jurusan yang ketiga? Tentu saja di situ ada ilmu-ilmu sosial ya, macam geografi. Tapi di beberapa PTN, geografi juga masuk dalam kelompok yang kedua. Karena itu nanti Anda bisa melihat acuannya tentu adalah passing grade, berapa peminat, dan kemudian berapa daya tampungnya. Itu juga jangan lupa Anda jadikan acuan. Jadi karakter masing-masing PTN tentu beda. Kurs pilih mengklasterkan seperti ini untuk memudahkan, tetapi nanti dalam ketika Anda memilih jurusan, Anda silakan pakai acuan yang ada di panitia LTMPT. Anda bandingkan saja antara jumlah pemilih dan kemudian antara peminatnya. Meskipun itu tidak mutlak, tetapi paling tidak bisa Anda jadi acuan. Yang Coach Billy ingat kayak UNESA, itu pendidikan geografinya itu cukup diminati juga, maka itu bisa jadi masuk dalam klaster yang kedua untuk pilihan. Tetapi ada juga PTN yang pendidikan geografinya tidak diminati, maka masuk dalam kelompok yang ketiga. Tetapi untuk PTN-nya itu relatif sama, bahwa PTN dalam klaster 1 yang Coach Billy sebut di depan tadi, klaster 2 adalah itu, dan kemudian sisanya adalah menjadi klaster 3. Coach Billy hanya menyederhanakan ini menjadi 3 klaster karena sebenarnya ukuran yang diberikan oleh PTN hanyalah kuartil, median, dan kuartil. Kuartil atas, kuartil bawah, dan median. Maka Coach Billy hanya menghitung berdasarkan itu, dan semoga angka-angka ini insya Allah tidak terlalu bergeser di UTBK SBMPTN tahun 2020. Semoga cerita ini bisa jadi acuan buat Anda semua. Angka-angka itu boleh Anda cermati, meskipun ini tidak berlaku mutlak, tetapi paling tidak memberikan gambaran untuk Anda semua dalam memilih jurusan yang Anda idam-idamkan. Ini yang bisa Coach Billy bagi. Semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk Anda semuanya. Dadah. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.